dokumentasi dan juga nanti penutupnya juga teman-teman pada saat apa namanya sesi tanya jawab nanti akan dibagikan link untuk mengisi presensi ya untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Nah, sebelum kita lanjut mau tanya dulu, ini teman-teman semuanya berasal dari kota mana aja nih? Boleh disampaikan mungkin di ruang chat kali ya. Ada yang paling jauh? Kalau saya dari Bogor ya, Bogor, Jawa Barat. Tasikmalaya, ada yang dari Tasik. Halo Tasik, Bandung, Jawa Timur, Sidoarjo. Banyak nih. Dari Malang, Tangerang. Wah, Bojong Soang. Tuh Bojong Soang di daerah mana tuh? Oh, Bali. Bali juga. Palembang, Wong Kito Galo. Iya. Papua Barat. Wow, luar biasa jauh sekali ya. Terima kasih ya sudah menyempatkan untuk ikutan webinar. Semoga hari ini teman-teman bisa dapat ilmu, dapat pelajaran di sini ya. Iya, tadi udah disampaikan untuk susunan acaranya. Maka dari itu materi webinar malam hari ini itu akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Kak Aginda Ardia selaku event konsultan. Ada banyak sekali tentunya segudang pengalaman dan juga pelajaran yang tentunya akan disampaikan oleh beliau ya. Iya. Untuk Kak Aginda Ardia, tadi sudah di-mention ya. Halo, Ya, halo Kak Kak Tibi, Aginda, salam halo. kenal. Salam kenal, Assalamualaikum Kak. Cantik banget, Masya Allah. Salam. Iya, Kamu juga cantik banget. Salam iya kenal aku semua teman-teman. salam kenal Kak Aginda Ardia. Ini ya, teman-teman mungkin boleh admin bisa ditampilkan mungkin ya profil daripada Kak Aginda Ardia mungkin sedikit gambaran dan juga penjelasan mungkin ya untuk teman-teman semua. Bahwa ternyata nih Kak Aginda luar biasa ya pengalamannya ya Kak ya. Sempat jadi marketing assistant juga tuh tahun 2013 di Maverick Indonesia. Pernah bergabung juga di Erafon, Era Jaya Group, Sion Digital Agency, Xiaomi Indonesia, GoPay Indonesia. Sekarang di Realme Indonesia ya Kak ya. Iya, aku tapi baru aja resign sebulan yang lalu. Tepat sebulan yang Wah, lalu. kenapa tuh Kak? Sekarang fokus di event consultant. Oke, baiklah. Ya, teman-teman diinformasikan kembali kepada teman-teman semua, diharapkan untuk bisa mengikuti webinar ini sampai selesai ya teman-teman ya. Karena kita akan membagikan link presensinya nanti di ujung ya, di akhir, untuk kebutuhan e-sertifikatnya juga. Nah, kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi, Kak Aginda udah siap untuk pemaparan materi malam hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah, langsung saja pemaparan Aku izin materi oleh Kak share Aginda. screen ya. Silakan. Oke, aku akan share screen. Teman-teman sudah kelihatan semua screen aku? Sudah. Sudah. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Tibi. Tadi udah kasih short introduction ya tentang aku, tapi kayaknya akan lebih afdol lagi kalau aku yang kenalin diri aku secara langsung gitu ya ke teman-teman. Dan aku mau menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi udah sempat di absen ya. Ternyata ada banyak banget yang dari luar kota, Masya Allah. Kita bisa kumpul di sini secara online untuk sama-sama belajar bareng ya. Dan izinkan aku juga sharing beberapa pengalaman aku pada malam ini. Nah, aku tadi sempat dengar, Kak Tibi udah mention ya, beberapa work experience atau journey aku sebelumnya. Aku mau recall aja lagi sedikit di sini. Pertama, aku sempat join di Maverick Indonesia sebagai marketing assistant. Keadaannya di sini aku masih kuliah. Jadi waktu itu aku sempat magang, lalu ditarik jadi freelance. Terus aku join ini di Erafon, Era Jaya Group. Itu pertama kali jadi full timer job aku di sini. Lalu di Sion Digital Agency, mungkin teman-teman juga tahu ya kalau di agency itu emang tempatnya
banyak belajar macam-macam ya. Terutama kalau di sini digital agency, aku banyak belajar tentang dunia dunia digital, social media dan lain-lain. Jadi dari account eksekutif, aku naik menjadi senior account eksekutif dan cukup lama, sekitar 2 tahun aku di Sion Digital Agency. Lalu lanjut ke Xiaomi Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya aku mulai fokus di event itu pada saat kantor aku yang keempat di Xiaomi Indonesia, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk join as a event planner, dan keadaannya waktu itu aku diminta untuk membawa fans festival atau festival fans terbesar dari Xiaomi ke Indonesia yang diadaptasi dari China dan negara-negara yang lain. Jadi cukup challenging juga buat aku karena di situ kita nggak punya benchmark. Ini kelihatan kan ya screen aku ya? Atau ke pause, sorry. Aku coba hitam ya, oke. Sebentar aku share screen lagi ya. Wait. Sekarang kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Aku ulang lagi. Mungkin karena aku full screen ya. Sekarang kelihatan? Oke, kayaknya mungkin aku nggak perlu full screen ya, teman-teman. Biar kelihatan. Segini aman ya fontnya? Oke, aku lanjut lagi. Setelah dari Xiaomi Indonesia, aku dikasih kesempatan untuk handle Fan Festival. Di situ aku mulai dari nol semua planningnya, dan dari situ juga aku sadar kalau mungkin aku akan lebih fokus ke event ya, untuk fokusin ke event. Maka dari itu waktu ada kesempatan di GoPay Indonesia, aku mulai dari Product Marketing Manager karena aku sadar untuk menjadi event planner, kita nggak bisa cuma punya background event, tapi kita juga harus belajar dari sisi bisnis, produk, dan lain-lain gitu. Jadi setelah beberapa lama gitu ya, aku belajar tentang product marketing manager. Kebetulan pada saat itu aku handle digital product, yaitu GoBills dan GoPulsa. Mungkin teman-teman sekarang familiar dengan GoTagihan ya, kalau ada di aplikasi Gojek. Lalu ada kesempatan untuk aku join ke tim brand menjadi Event and Brand Activation Manager gitu. Jadi aku handle beberapa project-project yang diinisiasi dari GoPay dan juga Gojek pada saat itu. Nah, setelah aku mantap nih untuk mulai fokus di event planning sebagai event planning or event marketing, akhirnya aku coba untuk memberanikan diri untuk masuk terjun juga ke industri yang sama ya, sama-sama seperti Xiaomi Indonesia ya pada saat itu, yaitu Realme Indonesia. Nah, fun fact-nya adalah pertama kali aku join itu belum ada posisi event planning manager pada saat itu, tapi aku di situ ditarik sebagai community manager. Kenapa? Karena aku punya pengalaman handle komunitas sebelumnya gitu. Dan pada saat aku di Xiaomi Indonesia, aku juga menghandle festival fans terbesar di Xiaomi di Indonesia. Dan based on pengalaman itu, dan aku cukup aktif juga ya community dari sejak kuliah dan sekolah. Jadi background itulah yang menjadikan aku untuk terjun ke community gitu. Nah, pada saat aku di community sebagai community manager, aku juga handle beberapa project. Jadi aku coba challenge diri aku untuk bantu di beberapa divisi-divisi yang lain perihal event gitu. Dan mereka melihat adanya potensi di diri aku untuk aku handle event-event Realme. Lalu berdasarkan kebutuhan Realme juga dengan adanya banyak event, akhirnya diadakannya event planning, posisi event planning gitu. Jadi itu sebenarnya short journey aku dari mulai aku kuliah sampai aku ada di titik sekarang. Dan tadi aku sempat mention ya ke KTB kalau aku baru resign sekitar sebulan yang lalu. Aku sekarang lagi fokus sama personal things aku dulu, dan aku pengen seriusin juga menjadi event consultant. Dan alhamdulillah kayak baru seminggu yang lalu ya aku dapat project lah dari teman-teman juga untuk handle salah satu event radio gitu. Nah, ngomongin soal event marketing, teman-teman di sini ada yang udah familiar nggak dengan event marketing? Pasti udah sering dengar ya, tapi mungkin belum terlalu paham tentang event marketing itu sendiri. Kenapa ini menjadi menarik? Karena sebagai aku yang terjun di event marketing, aku ngerasa
banyak nih potensi peluang kerja di dunia event dan aku pengen share ke teman-teman. Tapi sebelum itu aku akan ajak teman-teman untuk ngobrol sedikit nih tentang apa itu event marketing dari jurnal yang aku baca. Event marketing adalah jenis promosi di mana perusahaan atau merek dikaitkan dengan suatu acara atau kegiatan yang memiliki tema untuk tujuan menciptakan pengalaman bagi konsumen dan mempromosikan produk atau jasa. Sebenarnya singkatnya adalah event yang memiliki tujuan untuk marketing, gitu sih teman-teman. Makanya kita sebutnya biasanya event marketing. Terus teman-teman tahu nggak sih tujuannya itu apa untuk event marketing? Ada yang mungkin sudah tahu gitu tujuannya? Aku recall lagi ya. Jadi tujuan event marketing itu aku coba rangkum menjadi 4. Yang pertama pasti teman-teman juga udah sering dengar ya, meningkatkan brand awareness. Brand awareness itu sendiri ya memperkenalkan produk atau layanan kepada audiens yang lebih luas, meningkatkan pemahaman konsumen akan nilai dari brand, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen melalui interaksi langsung dan pengalaman yang positif gitu. Nah, setelah brand awareness itu sendiri mulai dikenal, orang-orang mulai banyak yang tahu tentang suatu brand, brand itu pasti akan fokus juga ke reputasi brand. Karena kita juga nggak mau brand kita terkenal atau orang-orang tahu, tapi untuk sesuatu yang negatif kan. Jadi bukan ngejar viralnya aja. Nah, mengapa itu reputasi brand penting? Karena itu juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap konsumen dengan menyampaikan pesan merek secara efektif dan positif juga. Dan itu bisa menjadi pembeda mereka antara mereka dengan kompetitor yang lain. Gitu. Nah, selain brand awareness, reputasi brand, event marketing juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Nah, kalau misalnya teman-teman sering lihat atau pernah ikut satu event brand, itu pasti banyak ya activity yang melibatkan konsumen ya, atau bisa dibilang activity yang interaktif gitu. Karena hal itu adalah tools sebenarnya untuk brand berinteraksi secara langsung dengan target konsumennya dan membangun hubungan yang lebih kuat antara brand dengan konsumen, sehingga meningkatkan loyalitas dan kesetiaan konsumennya. Jadi kalau misalnya ada event gitu, biasanya kan ada kayak experience areanya, atau misalnya ada installation yang kita tuh harus interaksi gitu dengan installationnya. Nah, biasanya brand juga pengen melibatkan konsumen gitu di dalam eventnya supaya lebih engage gitu dan lebih ya punya hubungan secara personal gitu antara brand dengan konsumennya. Nah, jika 3 tujuan itu sudah tercapai, biasanya secara langsung akan mendorong dan meningkatkan penjualan. Karena logikanya kalau misalnya kita udah tahu produknya apa gitu ya, terus fungsinya apa, kegunaannya apa, lalu kita udah coba nih karena ada keterlibatan konsumen. Biasanya itu akan mendorong meningkatnya penjualan gitu. Jadi aku biasanya bilangnya bisa nge-trigger sales seperti itu. Nah, biar mungkin lebih kebayang, kayaknya aku akan kasih case kali ya, biar teman-teman bisa kebayang event marketing itu tuh seperti apa gitu. Nah, sedikit cerita, jadi 2 minggu kemarin dan minggu kemarin, aku sempat datang 2 kali ke PRJ. Di sini ada yang udah datang ke PRJ? Ada yang udah datang ke PRJ? Pada sibuk ya. Kalau misalnya yang di Jakarta mungkin pernah ya beberapa dari teman-teman di sini gitu. Nah, aku pengen angkat satu case. Pertama adalah case bakso Afung. Pasti pada tahu ya bakso Afung. Gak ada yang nggak tahu mungkin. Atau kalau misalnya belum tahu, tapi pernah lihat-lihat lah di Instagram gitu. Atau mungkin di explore TikTok gitu ya. Nah, aku pengen kasih tahu ke teman-teman event marketing yang dilakukan Bakso Afung di PRJ. Jadi ini aku dari sudut pandang customer gitu ya. Aku sendiri datang dan aku beli. Ini kebetulan bowl-nya ada di aku sekarang. Gitu. Jadi yang aku pengen kasih tahu ke teman-teman di sini adalah pada saat kita datang ke PRJ, kondisinya itu ramai banget. Semua brand itu berlomba-lomba untuk stand out gitu. Dan orang-orang di sana pun juga banyak ya, ada yang tujuannya kuliner, ada yang tujuannya untuk hunting discount, ada yang di sana kan juga ada permainan-permainan gitu ya. Ada yang bawa anak-anaknya untuk main permainan, wahana dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada banyak banget orang di sana gitu. Dan gimana caranya brand itu kelihatan stand out gitu dan paling terlihat lah di antara brand-brand yang lain. Sedangkan itu banyak banget ya puluhan, mungkin ratusan brand yang ada di sana gitu. Nah, salah satu yang dilakukan Afung adalah dia bikin special package gitu. Jadi paket hemat dengan harga 59.000 something, itu udah dapat minuman, baksonya, dan juga ini bowlnya gitu.
Sedangkan kalau teman-teman yang pernah makan afung tahu ya, kalau misalnya porsi afung itu mungkin sekitar 60 ribuan gitu ya. Cukup pricey aku bisa bilang, tapi yang udah pernah pasti tahu kalau memang rasanya tuh enak gitu ya. Nah, Afung ini sendiri dia bikin special package, terus dia bikin bowl ini seolah-olah menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Dan ternyata turn out banyak banget yang nge-review gitu. Kalau teman-teman ngeliat di sini kan ada yang bilang worth it banget nih 65 ribu udah dapat baksonya, mangkoknya, minumnya, bundling sama teh botol sosro gitu kan. Dan banyak juga yang kayak sampai bikin tips and trick supaya bisa makan Afung karena antriannya tuh sepanjang itu gitu. Kalau teman-teman nanti setelah ini browsing gitu ya, bisa teman-teman lihat itu banyak banget yang review. Jadi turn out itu jadinya goes viral gitu. Nah, ini adalah strategi yang dilakukan Afung di antara mungkin banyak tenan-tenan yang lain ya, yang sejenis gitu, yang bakso juga atau mungkin yang makanan juga. Tapi Afung ini salah satu yang viral nih di PRJ kali ini. Nah, sebenarnya strategi apa sih yang dilakukan oleh Afung? Strategi event marketing apa yang dilakukan oleh Afung? Nah, kalau aku bisa bedah gitu ya, karena aku dari sudut pandang customer juga, pertama mereka menciptakan atau mereka nge-provide memberikan paket hemat gitu. Paket hemat, bundling, bakso, bowl dan juga teh botol minumannya, serta mereka memberikan sense exclusivity gitu. Kenapa aku bilang exclusivity? Karena promo ini tuh cuma bisa didapetin di PRJ. Jadi orang-orang itu harus datang ke PRJ dulu nih untuk dapetin ini gitu. Dan dengan ditambah lagi review dari orang-orang, mungkin ada beberapa yang paid, yang berbayar atau ada juga yang organik karena aku termasuk orang yang nge-share juga di Instagram. Itu membuat orang jadi penasaran gitu. Karena zaman sekarang kan bermodal penasaran itu kita jadi mau coba ya, kita mau jadi bagian dari tren gitu kan. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya tujuannya tuh apa sih? Karena kalau dilihat kan dari harga jual aja tuh udah beda ya. Maksudnya mereka udah bikin paket hemat itu hemat banget yang biasanya cuma dijual baksonya aja 60 ribuan, 70 ribu, tapi di sini udah dapat semuanya gitu. Nah, tujuan yang pengen dilakukan Afung itu sebenarnya dia pengen dapetin traffic yang banyak gitu. Karena kita itu sudah terbiasa melihat misalnya booth gitu ya atau event yang rame itu tuh udah pasti enak ya nggak sih, udah pasti terkenal gitu. Wah, ini kok rame sih, enak ya gitu, atau murah ya, atau lagi hits ya gitu. Kita tuh terbiasa melihat seperti itu gitu. Nah, jadi itu yang mau diciptakan Afung. Kalau teman-teman lihat di sana ya, kalau ada kesempatan untuk datang, itu tuh Afung punya beberapa titik, tapi semua titiknya itu penuh, rame dan sampai ngantri gitu. Atau mungkin sampai habis ya. Kebetulan aku dapat sih karena waktu itu aku weekdays datang ke sana. Nah, itu yang mau diciptakan sama Afung, yaitu brand awareness-nya. Jadi dia pengen kasih awareness kalau Afung ada di PRJ dan dia punya special package yang cuma ada di PRJ. Jadi orang-orang tuh juga ngerasa eksklusif gitu. Begitu mereka makan dan mereka ada sense eksklusifnya itu gitu. Dan ujung-ujungnya itu akan ngedrive ke sales juga karena orang beli akan ada transaksi juga di situ. Jadi itulah tujuan dan impact yang diharapkan oleh Afung. Nah, aku lihat di sana banyak banget sebenarnya brand yang seru-seru, yang menarik dari segi marketingnya, event marketingnya. Tapi aku akan kasih lagi satu case yang di luar dari makanan ya. Nah, ini adalah study case untuk Mister DIY. Teman-teman tahu juga kan Mister DIY pastinya. Store yang menyediakan berbagai perlengkapan khususnya rumah tangga mungkin ya, kebanyakan rumah tangga gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya ini sama apa yang Afung lakukan, cuma bedanya harga yang dijual di sini sebenarnya tidak ada yang berbeda dari harga store dia di tempat yang lain gitu ya. Jadi tanpa mereka memotong harga itemnya, mereka memberikan benefit-benefit yang lain gitu. Sesuatu yang unik, kayak approach yang unik, yang jadi key selling point-nya mereka gitu. Nah, aku juga nemuin ini ada posternya. Jadi di sini tuh yang mereka jual adalah mereka ada promo kayak belanja serba 42.000 itu dalam waktu 15 detik dan mereka akan sediain kayak satu pouch gitu,
satu pouch, dan pouch itu bisa mereka taruh nih barang-barangnya sampai udah nggak muat lagi gitu. Tapi barang-barangnya sebenarnya selected aja, barang-barang tertentu yang mereka sudah siapkan. Tapi dengan komunikasi yang unik seperti ini, orang-orang tuh juga jadi penasaran gitu kan. Padahal waktu datang ke sana, ya ternyata barang-barangnya udah ditentuin gitu. Nah, yang kedua ada undian. Nih di sini ada undian ya, undian Vespa. Jadi yang belanja itu dapat kupon undian. Terus ada juga mesin capit. Jadi untuk kayak kelipatan 75.000 itu bisa dapat satu koin gitu. Dan untuk anak-anak ini pasti seru banget kan. Karena kalau misalnya kita datang ke PRJ, biasanya kita nggak datang sendirian kan. Pasti kita sama teman-teman atau keluarga. Dan untuk anak-anak ini pasti akan senang banget. Dan ngelihat ada giant paper bag segede ini gitu, pasti kan menarik perhatian gitu. Dan fun fact-nya lagi, waktu aku beli ke sana, itu tuh sampai ada beberapa orang yang nanya kayak, oh Mister DIY di mana? Gimana cara dapetin paper bag ini gitu. Jadi sebenarnya Mister DIY ini pinter juga ya. Dia pakai teknik ini, orang-orang pakai paper bag mereka karena habis belanja, tapi itu sebagai tools mereka juga untuk promosi gitu. Jadi mereka menggunakan kita juga gitu. Jadi media promosi mereka. Jadi itu menarik banget gitu. Nah, kalau aku rangkum, strategi yang mereka lakukan adalah pendekatannya itu pendekatan yang unik gitu, yang mereka tawarkan something yang unik. Selain itu ada additional benefit yang bisa dikomunikasikan juga gitu. Dan kalau teman-teman datang ke sana, terus ngeliat booth-nya, mungkin nanti bisa browsing juga ya. Itu tuh booth-nya tuh kayak 2 lantai, mereka bikin kayak ada lantai 1, lantai 2, terus penataannya dan lain-lain itu membuat kita tuh nyaman banget gitu. Kayak aku waktu datang ke sana, aku ngerasa aku cuma pengen butuh beli satu aja, tapi beranak jadi 2, 3, 5 item gitu. Jadi kita belanja banyak. Padahal sebenarnya yang kita butuhin cuma beberapa aja gitu. Nah itu salah satu bentuk event marketing yang dilakukan oleh Mister DIY. Jadi bukan hanya dari sisi booth-nya yang kreatif, tapi dia dukung juga caranya dengan offer promo-promo atau activity yang unik gitu. Jadi kurang lebih itu sebenarnya 2 study case yang aku bisa kasih tahu biar teman-teman kebayang ya gitu. Jadi mereka implement juga tujuan dari event marketing. Ada brand awareness tadi ya, brand reputation, terus keterlibatan konsumen, lalu nge-trigger sales. Karena ujung-ujungnya orang yang ngedapetin paper bag ini harus belanja juga kan gitu. Oke, udah makin panas mungkin. Udah dan makin kebayang juga ya pasti apa yang aku sampaikan mudah-mudahan cukup clear. Dan setelah study case itu aku mau kasih tahu jenis-jenis event marketing yang ada berdasarkan pengalaman aku juga dan yang biasa brand lakukan gitu ya. Yang pertama kita bahas ada produk launch event. Nah, seperti namanya produk launch event berarti dia nge-launch atau meluncurkan produk baru. Dan biasanya suatu brand itu akan mengadakan event ya, baik offline maupun online, yang tujuannya adalah mengedukasi dan memperkenalkan produk yang baru gitu. Dan biasanya eventnya itu kalau misalnya eksklusif itu cuma invited aja atau yang diundang. Dan yang diundang itu ada orang-orang yang bisa membantu mereka untuk menyebarluaskan informasinya seperti media, TKOL, lalu influencer, terus bisnis partner gitu ya, dan fans mereka sendiri. Karena ada beberapa brand yang emang dia udah punya their own fans gitu. Kayak aku kerja di industri smartphone, hampir semua smartphone itu punya fans gitu ya, kayak Xiaomi fans, Oppo fans, lalu Realme fans gitu. Hampir semuanya punya fans dan itu loyal customer mereka gitu. Lalu ada juga yang namanya pop-up event. Nah, simpelnya adalah kalau produk launch event biasanya dia lakukannya di suatu tempat tertentu dan kalau misalnya eksklusif biasanya close public gitu ya. Jadi nggak dibuka untuk umum, hanya untuk undangan aja. Terus gimana caranya supaya orang bisa lebih banyak tahu? Nah, biasanya mereka combine nih, jadi bisa dibilang hybrid event. Jadi ada event secara offline, on-site, tapi mereka juga ada live streamnya. Jadi biasanya mereka share ke sosial media, ke YouTube, supaya semakin banyak, semakin luas, semakin banyak orang yang tahu gitu. Nah, kalau untuk pop-up event, biasanya ini tuh public gitu. Jadi open for public dan diadakannya kayak di mall. Kalau di mall biasanya di atrium atau misalnya di public space atau misalnya kayak di community base camp dan lain-lain yang memang bisa diakses semua orang gitu. Nah, lalu ada open sale event.
Nah, biasanya kalau ini di industri smartphone ya, kita bilangnya ini celebrate first sale kita. Jadi biasanya setelah launch event kan kita ada kayak hari perdana untuk jualan gitu ya. Nah, kita bilangnya open sale event gitu. Nah, terus ada juga store opening. Nah, beberapa brand kan juga punya store masing-masing ya. Jadi misalnya buka store di mana gitu ya. Itu biasanya kan ada kayak special ceremony, datangin media, atau bikin activity, terus bikin promosi, dan promosinya biasanya sekitar 3 hari atau 1 minggu atau lebih mungkin ya, tergantung dari strateginya gitu. Lalu ada roadshow. Nah, kalau untuk roadshow tuh kebutuhannya seperti ini. Biasanya brand-brand itu kan kalau ngadain launch event atau event-event yang gede, itu cenderung di Jakarta gitu ya. Nah, mereka juga ada kebutuhan untuk nge-grab local market juga atau regional di kota-kota besar yang lain gitu. Jadi katakan misalnya tadi ya Realme melakukan produk launch event di Jakarta gitu. Nah, setelah itu mereka bikin pop-up event nih di Jakarta juga misalnya. Nah, untuk roadshow ini, nah mereka bikin kayak versi kecilnya gitu untuk memperkenalkan produk-produknya dan mengundang media komunitas lokal gitu supaya awareness-nya bisa semakin besar lagi gitu ya karena nge-grab market lokal juga gitu. Nah, selain roadshow, itu ada seminar, talk show, mungkin teman-teman udah familiar banget. Terus ada press conference juga, biasanya press conference ini diadakan oleh brand, kalau misalnya mereka punya inisiasi yang baru, atau program yang baru, atau update tentang company-nya gitu ya, misalnya collaboration, atau tadi ya, produk baru, terus misalnya nge-sponsorin siapa gitu. Jadi, pokoknya update-update seputar brand. Terus community event, tadi aku udah sempat jelasin ya, community event itu biasanya kayak fans meet up, fan festival, terus misalnya kayak bikin gathering bareng fans gitu. Karena beberapa brand yang udah aku sempat mention, mereka tuh punya their own fans yang kita perlu maintain gitu ya. Kita perlu maintain existing fansnya supaya tetap loyal dan kita juga perlu increase juga, acquire juga new user gitu atau new fans. Jadi community fans ini diadakan gitu. Lalu yang terakhir sponsorship atau brand activation. Nah, biasanya kan brand-brand suka nge-sponsorin ya, teman-teman ya. Nge-sponsorin misalnya Realme kemarin Pesta Pora gitu ya. Kita nge-sponsorin Pesta Pora, kita spend sponsorship fee dan mereka biasanya kasih kita area untuk kita open booth. Nah, disitulah kita biasanya melakukan brand activation. Jadi kita bikin booth seperti apa nih yang kira-kira cocok nih di Pesta Pora gitu. Activity seperti apa nih gitu yang bisa nge apa namanya attract Pesta Pora participants gitu kan. Jadi kan kalau misalnya target market Pesta Pora pendekatannya pun kita juga harus beda gitu kan. Nah, itu biasanya kita lakukan brand activation. Gitu, seru ya. Jadi ada banyak sebenarnya event marketing. Kalau kita perintilin lagi, udah makin banyak lagi sebenarnya. Cuma aku jelasin secara core-nya gitu. Nah, biar lebih kebayang lagi, mungkin perlu video. Aku ada satu video ini tentang work experience aku waktu di Realme. Aku play ya, bentar. Kelihatan nggak? Coba ya, aku ulangin lagi share screen-nya.
Oke, aku nggak sampai habis ya, kayaknya koneksinya agak kurang oke, agak ngadet-ngadet gitu ya. Mungkin nanti bisa dibantu ya untuk di-share juga. Kalau teman-teman penasaran untuk lihat beberapa contoh-contoh eventnya, nanti bisa dibantu sama tim Yayasan Bakti Bangsa ya, atau tim moderator untuk di-share linknya. Aku lanjut lagi aja kalau gitu. Sebentar. Ini teman-teman masih semangat nggak nih kira-kira nih di malam Jumat ini? Oke, aku share lagi ya. Aku lanjut. Masih nggak sabar buat mata. Oke. Nah, tadi aku sebenarnya mau kasih lihat beberapa hasil dari event-event yang aku lakuin, tentunya di Realme, karena di event di company sebelumnya belum sempat aku bikinin videonya, tapi nggak apa-apa, karena koneksi yang kurang stabil, jadi aku lanjut aja ya. Jadi ini dari foto-fotonya, aku dengan tim aku dan aku dengan kru, dan ini contoh pop up event di mall ya, pada saat itu di Gandaria City ya, di Atrium. Ini contoh untuk fan festival, dan ini launch event. Pada saat itu aku juga briefing untuk launch event, tapi kita pre-recording ya. Jadi kita ngerekam dulu, baru kita live stream hasil rekamannya. Gitu. Jadi kurang lebih ini gambarannya. Dan aku merasa bahwa event marketing ini tidak pernah mati ya, bahkan terus berkembang gitu, seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi peluang bisnis dan kebutuhan talent pun juga semakin meningkat nih teman-teman. Makanya kenapa aku mau share ke teman-teman, supaya teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah atau mungkin masih sekolah tapi pengen penasaran gitu ya untuk terjun ke event marketing, itu menarik banget menurut aku karena juga belum banyak nih pemain-pemainnya gitu. Dan teman-teman juga bisa masuk melalui beberapa pintu. Di sini aku share ada 3. Pertama dari sisi corporate. Biasanya corporate itu dia punya posisi event specialist, event planner, dan event marketing. Walaupun nggak semua brand atau nggak semua corporate itu ada ya posisi ini gitu. Jadi tergantung kalau misalnya mereka memang punya banyak event kebutuhannya gitu ya, punya banyak event offline dan butuh dedicated team dari tim mereka yang handle, itu biasanya dia adakan gitu divisinya. Tapi kalau enggak, biasanya mereka langsung aja gitu ke IO atau ke agency gitu. Nah, yang kedua adalah pintu agency nih. Kalau teman-teman mau mulai belajar, menurut aku ini adalah tempat yang tepat gitu ya. Kenapa? Karena di agency itu biasanya kita punya banyak pengalaman karena kita nge-handle banyak klien kan. Dan di sini aku kasih informasi untuk core timnya yang biasanya ada di agency, biar kebayang kalau misalnya teman-teman masuk di agency, itu pertama planner dan strategis, itu biasanya yang bikin konsep, bikin ide gitu ya, terus turunan-turunannya. Lalu begitu sudah deal dan masuk ke eksekusi, itu biasanya dihandle oleh project manager. Jadi project manager ini sebenarnya kayak mediator gitu ya antara apa klien dan juga agensi internal gitu. Jadi dia yang harus selalu update gitu ya ke tim internal tentang permintaan-permintaan klien, dan dia juga yang harus tektokan sama klien gitu. Dan dia biasanya tektokan dengan seluruh tim yang ada di agensi, ada di project itu gitu. Nah, lalu ada production seperti namanya, tim produksi ya. Jadi yang bertanggung jawab atas semua produksian seperti stage, terus mungkin experience area, installation, merchandise, pokoknya semua yang diproduksi itu adalah tanggung jawab tim production. Lalu kalau creative and art itu biasanya dia membawahi beberapa desainer-desainer gitu ya, mulai dari 2D designer, 3D designer, dan kalau misalnya handle sosmed juga kan ada desainer khusus untuk sosmed gitu. Dan biasanya kreatif ini juga kerjasama nih sama planner atau strategis pada saat menuangkan ide-ide konsep, kan kita harus visualisasikan ya. Jadi biasanya mereka akan kerjasama juga gitu. Nah, terus selanjutnya show management. Jadi kalau teman-teman suka lihat gitu ya, datang ke event, terus ngelihat rundown pertama, MC, opening, sampai ada apa namanya entertainment di stage dan lain-lain dari awal sampai akhir rundown, itu semua tanggung jawabnya show management. Jadi show management juga menghandle selain acaranya aja, dia koordinasi juga sama orang sound system,
lalu ada lighting juga, LED juga gitu. Jadi banyak. Jadi basically kayak semua show yang terjadi itu adalah tanggung jawab dari show management. Nah, show management juga memonitor kerjanya live streaming. Yang tadi aku sempat mention ya, sekarang kan event udah serba hybrid ya. Jadi ada event offline, tapi ada online-nya juga nih, ada live streaming-nya juga. Nah, biasanya itu ada dedicated team nih yang menghandle live streaming gitu. Dan tim show management, katakan show D-nya gitu, juga harus memonitor kayak apapun yang tampil di live streaming, terus materi-materi aset-aset apa yang perlu ditampilin pada saat live streaming berlangsung, itu ada tanggung jawab tim show management juga gitu. Include dengan semua talent yang terlibat dari mulai MC, mungkin speakersnya, terus dari gitu entertainmentnya, misalnya ada band atau ada entertainment gitu yang perform, itu juga tanggung jawab dari COD. Nah, lalu yang terakhir itu jalur independen ya, event consultant seperti aku, atau BD atau sales. Nah, bedanya kalau untuk BD atau sales, tugas dia itu apa namanya, fokus untuk mencari klien gitu ya, fokus untuk mencari klien, terus udah gitu setup meeting, intinya biasanya baik itu agensi atau brand, itu kebutuhannya dia untuk mencari, kalau dari sisi agensi ya, mencari klien. Kalau corporate jarang sebenarnya dia butuh sales, tapi lebih ke event consultant biasanya gitu. Nah, bedanya sama event consultant itu lebih deep lagi gitu. Jadi event consultant itu memang terlibat terlibat dari planningnya gitu, dari konsepnya, planningnya gitu, sampai membentuk proposal, ngebantu juga untuk apa, bikin event activity-nya, timeline-nya, rundown-nya, dan lain-lain gitu. Makanya namanya event consultant. Nah, event consultant ini secara independen dia bisa di-hire oleh corporate atau dia bisa di-hire oleh agency gitu. Jadi tergantung kebutuhannya gitu. Jadi mudah-mudahan kebayang nih teman-teman, nih ada 3 pintu. Jadi apa, tergantung kalian mau lewat jalur yang mana. Tapi yang penting adalah kesiapannya dulu gitu ya. Talent yang diperlukan untuk industri event. Jadi sebelum teman-teman memilih mau jalur yang mana, tapi kesiapan diri kita juga yang harus kita siapkan. Pertama, aku bisa bilang kalau talent yang diperlukan harus kreatif. Kenapa? Karena dalam sebuah event kita dituntut untuk kreatif, kita dituntut untuk bikin sesuatu yang baru, terus kita dituntut untuk tahu perkembangan sekarang, what's trending now, what's happening now gitu. Jadi relate juga nih sama apa yang diminati gitu orang-orang saat ini gitu. Jadi kita dituntut untuk kreatif. Nah, caranya kreatif gimana sih? Tentunya kan kita perlu research, kita perlu cari inspirasi gitu ya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang lebih mudah. Aku rasa itu juga lebih mudah untuk kita sih mempergunakannya untuk kita gather insight sebanyak mungkin. Makanya poin kedua adalah tech savvy atau kalian juga melek teknologi gitu. Kalian juga apa namanya, ikutin perkembangan teknologi apa sih sebenarnya sekarang yang lagi hype gitu. Terus melalui sosial media kenapa harus aktif? Karena biasanya kita tuh cari inspirasinya, cari referensinya itu juga dari event-event yang udah pernah dilakuin misalnya di Indonesia atau di luar negeri, itu dari sosial media gitu. Nah, yang ketiga friendly dan easy going. Karena orang-orang yang kerja di event itu perlu friendly dan easy going karena mereka dituntut untuk berkolaborasi kan. Berkolaborasi, berdiskusi, berkomunikasi gitu ya, baik di klien maupun agensi, misalnya kerja di agensi. Kita harus work as a team gitu. Kita nggak bisa jadi individualis. Makanya kenapa kita juga perlu personality yang baik gitu. Nah, yang keempat, memiliki problem solving skill yang baik. Karena kalau di sebuah event itu pasti setiap event punya challenge-nya masing-masing dan biasanya itu unexpected gitu. Jadi kita nggak expect, kita nggak duga tiba-tiba ada, dan fokusnya adalah ke problem solving-nya nih, gimana supaya problemnya tuh ini solve gitu. Jadi bukan kayak fokus ke blaming each other gitu, kayak nyalahin orang dan lain-lain, tapi kita fokus gimana caranya supaya problemnya tuh solve dulu, karena show must go on kan, orang-orang nggak akan nunggu gitu. Jadi itu yang penting adalah memiliki problem solving skill yang baik. Nah, setelah itu juga communication skill yang baik, itu nyambung juga sama poin yang friendly dan easy going ya. Jadi karena kita dituntut untuk bertemu dengan banyak orang, banyak vendor, terus kita diskusi dan kolaborasi dengan banyak orang,
kita harus memiliki communication skill yang baik juga gitu. Dan yang terakhir, attention to details. Jadi untuk mengerjakan suatu event itu banyak banget details yang harus kita overseas gitu, yang harus kita monitor. Makanya biasanya pada saat running event itu banyak banget dokumen-dokumen atau file yang perlu kita siapkan gitu. Yang pertama biasanya aku punya yang namanya overall plan. Jadi isinya itu sebenarnya background eventnya, tujuan eventnya, terus overall activity-nya apa aja, terus udah gitu desain-desainnya seperti apa gitu, activity-nya apa aja di situ tadi ya. Nah, satu lagi itu yang sifatnya tracker. Jadi aku bilangnya project tracker. Jadi kita seperti namanya ya, kita nge-track semua progres-progresnya gitu dari mulai event checklist, apa aja yang sudah disiapkan, apa aja yang belum gitu. Terus udah gitu ada timeline-nya juga, deadline-deadline-nya ada di situ. Jadi kalau misalnya ada yang miss deadline-nya, kita bisa cari tahu kenapa dan kita cari solusinya bareng-bareng. Terus ada rundown juga di situ dan lain-lain. Jadi di tracker checklist tracker itu biasanya banyak banget gitu ya si sheet-nya yang aku siapkan gitu sih. Jadi untuk menjadi orang yang mau terjun, talent yang mau terjun di industri event itu harus details juga gitu. Dan semua itu sebenarnya learning by doing sih. Jadi jangan takut kayak, aduh gue belum kreatif-kreatif banget nih, atau oh gue kayak nggak details-details banget. Sebenarnya semua itu tuh terjadi dan ada itu karena kita coba gitu. Kita coba dan kita belajar dari event satu ke event yang lain. Misalnya kita evaluasi. Biasanya kan setiap event tuh selalu ada report dan evaluation ya. Nah, selain eventnya sendiri yang kita evaluate, kita juga evaluate diri kita kayak apa yang kurang dari kita, apa yang perlu kita improve. Karena selama aku mengerjakan event ya, aku di dunia marketing itu udah lebih dari 10 tahun dan berkecimpung di event itu mungkin udah 6 tahun lebih gitu ya. Aku merasa aku tuh selalu belajar banyak hal dari setiap event gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa master gitu di satu event. Jadi setiap event itu kita ketemu dengan banyak orang, itu tuh kita belajar gitu. Jadi aku selalu membuka room improvement aku sebesar mungkin karena aku tahu kalau setiap detik itu adalah pelajaran, setiap orang adalah guru dan setiap tempat itu adalah sekolah. Jadi jangan pernah kita ngerasa puas dan kita nggak belajar. Jadi kita tetap harus selalu upgrade kualitas diri kita harus selalu upgrade skill kita dan selalu cobain banyak hal gitu. Oke, itu aja mungkin dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Silakan aku kembalikan lagi ke Tibi ya. Thank you. Sepertinya masih on mute ya, Kak Tibi. Oh, ya, sorry. Oke, ya. Iya, terima kasih Kak Aginda untuk pemaparan materinya. Sedikit ada rangkuman untuk teman-teman semuanya, supaya mungkin lebih jelas tadi apa yang disampaikan oleh Kak Aginda. Jadi, event marketing itu merupakan suatu kegiatan atau ajang promosi produk atau jasa ya, dengan tujuan meningkatkan brand awareness tadi, reputasi brand, meningkatkan keterlibatan konsumen, dan juga meningkatkan penjualan. Event marketing juga tidak akan pernah mati ya, seiring berkembangnya teknologi. Dan maka dari itu, ada banyak sekali peluang kerja di industri event. Dari 3 pintu tadi sudah disampaikan, mulai dari corporate, agency, independen, seperti menjadi event spesialis, live streaming yang sekarang lagi gencar-gencarnya live streaming ya, dan event consultant, dan sebagainya gitu. Nah, untuk kemampuan atau skill yang diperlukan di industri event, itu harus kreatif, up to date, melek teknologi, aktif sosmed, friendly, easy going, memiliki problem solving, dan juga communication skill yang baik, attention to detail atau mungkin lebih teliti lagi gitu ya. Nah, jadi itu dia mungkin sedikit rangkuman dari saya buat teman-teman semuanya yang mungkin kalau misalnya ada yang masih belum jelas silahkan boleh ditanyakan lewat room chat. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya boleh?
Kak, mau bertanya bagaimana cara produk baru bersaing dengan produk yang sudah terkenal di masyarakat? Bagaimana juga cara produk kita supaya daur produk hidupnya tidak mati atau kalah dengan kompetitor? Silakan Kak Agina mau langsung dijawab? Oke, aku akan coba jawab ya. Terima kasih ya Ya. Mas Saifullah untuk pertanyaannya. Mungkin aku bisa kasih contoh kalau misalnya kita punya bisnis ya. Gitu, kita nggak usah ngomongin brand yang besar dulu. Mungkin nih teman-teman juga paling relate kalau misalnya kita ngomongin dari sisi bisnis ya. Kebetulan aku juga punya beberapa bisnis. Jadi bagaimana cara produk baru bersaing dengan produk yang sudah terkenal di masyarakat dan bagaimana juga cara produk kita supaya daur produk hidupnya tidak mati dan kalah dengan kompetitor. Yang pertama sebenarnya kita harus paham betul sih produk kita itu seperti apa, KSP-nya apa, jadi key selling point-nya apa. Itu yang membedakan kita dengan produk kita yang lain gitu. Kayak contohnya misalnya aku punya coffee shop gitu ya. Sedangkan coffee shop itu udah banyak banget gitu ya sekarang, apalagi di Jakarta gitu. Dan apa sih yang membuat coffee shop-nya itu beda gitu? Nah, pertama kita harus sadar betul nilai apa sih yang mau kita sampaikan gitu. Apa yang membuat kita beda dari yang lain tuh kita harus punya diferensiasinya. Sehingga itu bisa membedakan kita dan menjadi communication value yang kuat gitu dari produk kita. Aku kasih contoh, ada coffee shop, kebetulan punya suami aku gitu ya, namanya Menuang Kopi gitu ya. Nah, yang kita tawarkan di situ tuh bukan cuma ngejual produknya aja gitu, tapi yang kita tawarkan ada social value-nya, menuang kebaikan. Jadi bukan hanya jualan kopi aja, tapi di situ kita juga memberdayakan orang-orang yang pengen berkecimpung di dunia kopi gitu. Jadi kita kasih kesempatan kayak anak-anak kuliah gitu ya yang mau magang, mau belajar kopi itu boleh gitu. Yang bahkan skillnya masih nol gitu kan diajarin dari awal. Jadi value itu yang pengen disampaikan oleh Menuang Kopi itu yang membuat Menuang Kopi itu beda dari kopi-kopi yang lain. Jadi yang pertama kita harus paham betul produk kita itu apa, yang kita jual itu apa, dan kita cari diferensiasinya. Gitu. Kita cari diferensiasinya supaya kita bisa beda nih dari yang lain. Gitu. Dan aku juga mau kasih tips ya, biar kita tidak mati dan kalah dengan kompetitor. Nah, zaman sekarang ini adalah zamannya collaboration ya. Aku bisa bilang collaboration is the new competition. Jadi kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus coba gandeng nih orang-orang atau komunitas atau bahkan mungkin brand yang lain sehingga bisa membuat brand kita tuh lebih besar. Misalnya contoh lagi ya Manuang Kopi. Kita kerjasama sama komunitas. Ada komunitas Vespa, ada komunitas lari, karena kebetulan letaknya dekat MRT ya, stasiun MRT. Karena kita sadar kalau kita tuh tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Maksudnya dalam artian gini, Menuang Kopi mungkin orang nggak semuanya tahu gitu ya, dan secara followers belum banyak gitu. Dan kita nggak bisa ngandelin own channel kita aja, channel sosial media kita aja. Tapi kita harus coba kolaborasi nih sama komunitas sehingga mereka juga mau membantu kita untuk mempromosikan produknya. Terus dari word of mouth juga ya, orang-orang jadi tahu produknya mau coba gitu ya. Jadi terkenal nih Menuang Kopi itu adalah coffee shop yang bisa membantu orang-orang yang mau belajar tentang kopi dari nol. Kita coba inkubasi gitu ya, kita kasih pelajaran dan kita ajarkan gitu sama barista-barista yang memang sudah profesional sebelumnya. Terus sama kolaborasi sama komunitas gitu. Gitu sih, mungkin aku bisa kasih saran seperti itu. Semoga menjawab ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi nih Kak, lanjut ya Kak. Di bawahnya itu ada izin bertanya Kak, bagaimana cara terbaik untuk mengukur ROI dari event marketing? Itu pertanyaan dari Kak siapa? Oh, Dari Kalistin ya? Kalistin Eno. Oke. Oke. Jadi kalau dari aku cara terbaiknya tergantung dari objektif awalnya gitu. Tadi kan kita sempat ngomongin soal tujuan ya. Kalau tujuan awareness berarti apa sih indikatornya kalau untuk awareness gitu? Oh, traffic gitu, boot traffic. Jadi aku biasanya kasih tahu ke agensi aku untuk selalu update nih untuk trafficnya. Kita biasanya kayak set targetnya gitu ya di setiap
di setiap harinya berapa sih traffic yang kita dapat gitu, apakah itu udah achieve target atau enggak gitu, itu boot traffic. Kalau misalnya objektifnya adalah sales, berarti dari dana yang keluar itu berapa sales yang terjadi gitu ya, transaksi yang terjadi biasanya dihitung dari situ gitu. Jadi kita tahu untuk kita mencapai sales segini berarti perlu biaya event marketing sebesar apa. Nah, biasanya tuh ada hitungannya sih, kayak cost per traffic gitu ya, atau misalnya untuk transaction gitu, itu ada hitungannya juga sih beberapa orang-orangnya gitu. Cuma memang kalau event marketing itu nggak bisa selalu dikaitin dengan sales ya, karena objektif utamanya tuh bukan sales sebenarnya, lebih ke branding gitu. Kalau indikator penilaiannya tuh banyak ya, mulai dari sosial media juga bisa, exposure juga kita cek impressionnya, terus udah gitu dari hashtag juga, kayak berapa banyak orang yang mau participate di activity kita dan share ke sosial media menggunakan hashtag gitu. Biasanya ada tuh untuk nge-track hashtagnya. Terus udah gitu boot traffic juga, selain traffic biasanya aku masukin lagi boot partisipan. Jadi bukan hanya orang-orang yang datang aja, tapi orang-orang yang memang kayak engage gitu loh sama activity kita. Jadi aku biasanya bilangnya partisipan gitu, kayak activity participants gitu. Gitu sih. Semoga membantu Ya, ya. lanjut Kak, ada pertanyaan dari Panji Raihan. Kak, izin Yes. bertanya bagaimana strategi promosi yang paling efektif yang pernah digunakan untuk event marketing? Berarti berdasarkan pengalaman aku ya. Ya, Oke, jadi kalau ngomongin strategi promosi untuk promosi yang paling efektif yang pernah digunakan untuk event marketing, mungkin ini lebih ke communication plan-nya ya. Jadi kita punya event, terus bagaimana kita nge-promote event itu, betul nggak? Correct me if I'm wrong ya. Kalau memang seperti itu, biasanya yang aku lakukan adalah pertama aku manfaatin on channel dulu ya, on channel. Jadi kayak channel-channel apa aja yang bisa kita pakai secara gratis karena itu adalah milik kita gitu. Kalau misalnya ngomongin soal pengalaman aku sebelumnya, Realme punya semua social media kan. Jadi kita pakai itu sebagai media promosi gitu ya. Itu pertama. Terus kedua, kita pakai paid juga. Misalnya kita boost ads dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga, kita bisa pakai KOL, kayak KOL visit, atau dia biasanya kayak IG story, informasiin dia mau datang dan lain-lain gitu. Terus udah gitu kita bisa pakai media juga, media dari artikel-artikel gitu, baik online maupun offline gitu. Dan selanjutnya kita juga bisa pakai media community gitu ya, karena community kan masanya banyak ya, jadi kita bisa manfaatin itu. Apalagi biasanya community itu belum terlalu komersil ya. Jadi kita bisa libatkan dia, jadi dia involve di acara kita dan kita juga dapat exposure dari dia gitu. Nah, selain itu aku manfaatin biasanya semua resources sih, kayak misalnya aku datengin artis gitu ya, atau aku datengin band pengisi acara entertainment. Nah, aku juga biasanya minta mereka bundling gitu ya untuk mempromosikan juga, karena kan mereka juga perform di situ ya. Jadi win-win juga gitu. Jadi lumayan banyak sih channel yang dipakai. Sebisa mungkin aku pakai semua channel gitu. ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Panji Rehan tadi ya. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Kak dari Putri, karena aku fresh graduate nih untuk terjun ke dunia industri event itu apa sih langkah awal yang harus dilakukan? Nah, langkah awal yang harus dilakukan, pertama kamu coba punya pengalaman untuk running event dulu gitu, dari hal yang kecil. Misalnya kamu join di komunitas dan komunitas itu bikin event, coba untuk involve di kepanitiaannya gitu. Atau misalnya sebelumnya ya, kampus sebelumnya punya acara, terus kamu diajak untuk kontribusi gitu ya, untuk involve jadi panitia, coba kamu ikut. Jadi at least kamu punya pengalaman untuk small scale dulu gitu. Jadi event itu kan kurang lebih sebenarnya sama ya, besar kecilnya itu effortnya sama, cuma bedanya perintilannya ya biasanya ya, persiapannya gitu. Jadi setelah punya pengalaman event itu, terus kamu jadi bisa punya nilai jual juga gitu. Jadi begitu kamu coba apply di
apa namanya agency atau di corporate, seenggaknya kamu bisa informasiin kalau kamu punya pengalaman event sebelumnya. Dan yang kedua adalah kesiapan skill yang tadi aku udah sempat mention ya di akhir gitu. Yang pertama kreatif, kamu harus melek teknologi juga, kamu browsing-browsing, kamu coba research juga kayak apa aja yang biasa brand lakukan gitu. Karena pada saat interview biasanya kita juga akan ditanya nih kayak misalnya event ya, aku pernah ada pertanyaan kayak sebutin brand yang kamu tuh look up gitu dan kenapa dan apa event marketing apa yang mereka lakukan gitu. Kalau kamu udah cukup modal dan pengetahuan itu kan kamu bisa sharing lebih detail gitu pada saat interview. Gitu sih kalau menurut aku. Iya, lanjut ke pertanyaan Muhammad Afriza Febianto. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menciptakan first impression yang baik pada konsumen dari produk yang kita jual melalui marketing, Kak? Bagaimana cara menciptakan first impression yang baik pada konsumen dari produk yang kita jual melalui event marketing. Oke, nah berarti ini kondisi karena first impression ya, berarti bisa jadi ini produk yang baru ya, atau mungkin si konsumen ini tuh baru tahu brand kita, gitu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu kita selain fokus ke plannya sendiri, kita juga harus fokus ke manpower-nya ya. Karena misalnya gini, event yang bagus, bagus banget eventnya, promosinya juga sangat menggiurkan ya, misalnya diskonnya juga gede-gedean. Tapi manpower-nya itu lupa untuk kita train dengan baik gitu. Ternyata misalnya dia jutek atau dia nggak informatif, dia nggak tahu produk-produknya, dia nggak tahu diskonnya, dia nggak tahu event ini apa gitu. Itu kan akan meninggalkan impresi yang kurang baik gitu ya ke konsumen. Sedangkan konsumen itu dia kan gini, dia hanya bisa ngobrol berbicara dengan orang-orang yang ada di situ, staffnya atau mungkin SPG-nya, usher-nya gitu ya. Jadi ya, aku bisa bilang untuk meninggalkan first impression yang baik, selain eventnya yang sudah well plan, kita harus dukung dan kita support juga sama manpower-nya juga sih gitu. Jadi dengan manpower yang bagus, yang udah well trained, itu bisa membuat apa konsumen juga merasa apa ya punya punya impression yang baik lah, yang bagus gitu terhadap produk. Dan aku juga bisa bilang bahwa pada saat kita nih di publik bikin event, orang-orang yang ada di dalamnya itu seperti SPG, lalu mungkin trainernya, salesnya, kasirnya, atau siapapun yang bertugas, itu sebenarnya represent the brand kan. Jadi itu penting banget sih sebenarnya untuk ya kita educate, kita train dengan baik karena mereka lah wajah brand pada saat itu gitu. Oke, thank you. Oke, lanjut Ada lagi nih lagi. dari Panji Rehan lagi. Kak, sekali dong bagaimana cara mengukur efektivitas event marketing dalam meningkatkan brand awareness dan juga konversi penjualan? Di mana ya? Di paling bawah. Oh, oke, oke. Panji sama bagaimana? Oke, jadi tadi aku sempat bahas ya, ini kaitannya juga dengan ROI yang tadi aku sempat mention untuk mengukur efektivitas event marketing dalam meningkatkan brand awareness dan konversi penjualan. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya, gitu. Kalau ngomongin soal brand awareness, biasanya aku suka set target dulu ya KPI-nya. Pertama dari social media impression gitu atau reach itu dari sosial media. Terus udah gitu, kalau dari eventnya sendiri, yang tadi aku bilang, trafficnya seperti apa. Nah, traffic itu sebenarnya sudah bisa kita estimasikan kalau misalnya kita tahu nih tempatnya, lokasi, misalnya kayak di mall atau misalnya di public space, atau misalnya kayak di Sarinah kan suka ada ya di depan yang anjungan gitu. Nah, mereka tuh biasanya sudah ada data kayak average traffic mereka tuh berapa. Kalau misalnya daily gitu ya, misalnya nggak ada event gitu. Nah, kita bisa coba estimasiin at least 20%, 30% di atas dari daily average traffic mereka biasanya. Biasanya aku set kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah pernah bikin event sebelumnya di tempat yang sama juga, nah aku bisa evaluasi, aku bisa cek juga dari apa namanya event kita sebelumnya gitu. Jadi waktu event sebelumnya kayak target versus actualnya itu
berapa gitu, achieve atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti apa yang kurang dari situ gitu. Jadi sebenarnya hitung-hitungan KPI ini lumayan complicated ya, tergantung dari keadaannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan kurang lebih nangkep ya. Sedangkan kalau konversi ke penjualan yang aku bilang tadi, sebenarnya event marketing itu hanya bisa trigger penjualan, nggak trigger atau mendorong, tapi apa ya, tidak menjamin 100% dan harus terjadinya penjualan pada saat itu. Karena event marketing itu kan yang tadi aku bilang ya, brand awareness, brand reputation, keterlibatan konsumen. Dan bisa jadi terjadinya penjualan atau transaksi itu tidak pada saat event tersebut gitu. Bisa jadi mungkin setelah event itu selesai gitu ya. Karena kan tahapan sampai ke conversion itu lumayan panjang ya, dari awareness mereka ada consideration dulu gitu, mungkin mereka akan research dulu gitu untuk beberapa, apalagi misalnya produk-produk yang lumayan pricey gitu ya, yang orang-orang biasanya harus ada beberapa pertimbangan. Nah, gunanya event marketing itu tuh kita ibaratnya menjembatani sampai ke konversi gitu, sampai kita ke penjualan. Jadi kita coba untuk yang brand awareness-nya masih kecil, belum begitu luas, kita coba untuk tingkatin lagi. Lalu kita coba untuk fasilitasi konsumen untuk kenal dan cobain produknya. Nah, setelah itu bisa membantu kita mendorong penjualan. Tapi transaksi itu terjadi pada saat hari H, pada saat during the event, atau pada saat setelah event, itu yang sebenarnya agak sulit untuk kita pastikan gitu. Makanya kenapa objektifnya itu aku bilang mendorong ya, bukan penjualan gitu. Itu berdasarkan pengalaman aku sih. Eh, Oke, Kak. Ini masih berkaitan sama penjelasan yang barusan. Sebenarnya ada satu buah pertanyaan yang sederhana dari aku ya. Mm-mm. Menurut sepengalaman Kak Aginda, apakah semua event itu harus dengan target penjualan yang banyak? Nggak? Enggak sih sebenarnya. Karena beda, Enggak juga. objektifnya tuh beda. Ada kayak aku di Pestapora ya. Aku di Pestapora tuh aku nggak sama sekali nggak ada jualan. Aku sama sekali nggak ada jualan. Jadi fokus aku di situ memang brand awareness, terus dan apa engagement ya, customer engagement gitu. Jadi kita pengen orang-orang itu tahu kalau ya Realme itu produk smartphone. Selain smartphone dia juga ada AIoT. Jadi kita coba display di situ. Dan kita tuh mau mereka juga experience langsung gitu karena apalagi gadget ya, kayaknya orang juga belum afdol kalau belum ngeliat fisiknya gitu ya. Nah, kita pengen mereka tuh experience gitu, dan kita pengen kita tuh dekat gitu loh dengan mereka. Jadi itu sebenarnya tujuan utamanya. Makanya targetnya itu bukan penjualan, tapi pada saat event targetnya itu adalah ya brand awareness, booth traffic, dan juga partisipan. Jadi activity-activity kita yang kita lakukan itu tuh seberapa banyak sih orang yang engage, orang yang suka gitu. Supaya itu juga bisa kita evaluasi untuk next-nya. Apakah kita mau melakukan activity yang sama atau activity yang lain yang perlu kita improve gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal event marketing itu bukan selalu soal penjualan sebenarnya gitu, tapi kita membantu orang untuk kenal dengan brand tersebut gitu kan, terus membantu apa untuk konsumen itu dekat dengan brand, keterlibatan konsumen tadi, sehingga dengan orang tahu, dengan orang cobain itu bisa nge-trigger sales gitu. Dan biasanya setelah aku ngelakuin beberapa event, itu tuh lumayan naik nih, bisa kelihatan tuh ya dari SOV-nya orang-orang yang nge-search Realme dan lain-lain itu meningkat gitu. Berarti kan mereka sudah mulai ada consideration kan di situ gitu. Nah, Kak, menurut pengalaman Kak Aginda, pernah nggak sih nemuin kendala gitu pada saat running event? Itu boleh cerita nggak, Kak, apa aja kalau Mm-mm. memang ada? Oke, kalau running event ngomongin soal unexpected challenges itu banyak banget sih sebenarnya. That's why aku sama tim aku tuh selalu bikin banyak plan. Jadi kayak plan A, plan B, plan C gitu ya. Jadi waktu itu contohnya misalnya ada event di outdoor gitu ya. Pasti kan kita tuh selalu bermusuhan dengan hujan gitu ya. Tiba-tiba misalnya hujan gimana? Terus kita harus pindah acaranya berarti, atau terus nanti persiapannya gimana, ada misalnya dana-dana darurat yang berarti yang harus kita keluarkan. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya aku bikin beberapa plan kayak gitu. Waktu itu pernah juga pada saat apa namanya pop up event ya di Sarina Tamrin, kebetulan itu juga musim hujan ya.
waktu itu masih musim hujan dan apa namanya peaknya itu di hari Sabtu aku ngedatengin Iqbal Ramadan dan keadaannya tuh udah mendung banget gitu. Dan plan B kita adalah kita pindahin ke dalam hall dan aku udah sampai koordinasi sama orang venue dan lain-lain gitu. Tapi syukur alhamdulillah setelah benar-benar detik-detik setelah event selesai talk show-nya waktu itu ya itu udah baru rintik-rintik gitu ya alhamdulillah pada saat itu hujan itu nggak nggak langsung mengguyur semua apa namanya panggung dan juga penonton ya pada saat itu karena itu benar-benar apa ya unexpected banget sesuatu yang out of our control juga kan tapi penting untuk kita persiapkan gitu. Terus apalagi ya waktu itu pernah juga ya di apa namanya brand sebelumnya kendala teknis itu juga something yang unexpected juga gitu kan ya kendala teknis tapi kita harus tetap stay calm dan kita juga harus punya plan B gitu ya pada saat itu presentasinya blank gitu ya itu lagi onsite dan lagi live streaming juga. Nah, karena kita perlu waktu gitu ya untuk kayak ngebalikin materinya, akhirnya aku minta MC untuk buying time. Jadi ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Jadi memang hal-hal kayak gitu tuh sering banget terjadi, tapi aku harus bilang kita harus dalam kondisi tenang, karena dengan tenang kita bisa dapetin solusi terbaik gitu. Gitu sih. Jadi kalau dibilang banyak apa problem atau challenge itu banyak banget sih menurut aku. Tapi ya memang kita harus fokus ke solusinya dan tetap stay calm. Nah, menurut Kak Aginda sendiri, tadi kan ada beberapa skill atau kemampuan yang diperlukan di industri event nih. Kalau boleh Mm-mm. ditanya, lebih penting mana nih, jadi orang yang kreatif atau jadi orang yang komunikatif? Menurut Kak Jadi orang Aginda yang lebih kreatif penting atau jadi orang yang apa? komunikatif? Mm-mm. Oke, sebenarnya komunikatif dan kreatif itu kayak dua kombinasi yang baik ya. Kalau dipilih salah Mm-mm. satu agak Agak, kesulitan, tapi mm-mm. agak kesulitan, tapi aku bisa bilang kayaknya aku akan prefer untuk orang yang komunikatif dulu gitu. Karena gini, saat kita ketemu orang yang komunikatif, biasanya itu pasti open minded ya. Dan biasanya itu jadi teman yang nyaman untuk diskusi, untuk brainstorming Mm-mm. gitu ya. Nah, dari situlah dari situlah sebenarnya creativity itu bisa kita asah gitu. Yang penting kita mau untuk dengerin atau mau untuk ngobrol sama orang, terus dapat insight-insight baru. Nah, dari situlah biasanya creativity itu muncul gitu. Jadi kalau disuruh pilih, menurut aku akan pilih komunikatif dulu, punya communication skill yang baik, lalu ya mulai belajar untuk lebih kreatif gitu sih. Karena kalau misalnya kreatif aja ya, tapi dia tidak bisa Mm-mm. mengkomunikasikan kreativitinya itu juga percuma kan jadinya kayak ya udah cuma buat gue aja Iya. gitu. Mm. Ini mungkin menjadi langkah awal juga untuk yang tadi, yang bertanya yang fresh graduate tadi ya. Mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih komunikatif mungkin ya. Perbanyak ikutan komunitas kali ya, Kak ya. Betul, betul banget. Ada ada pesan-pesan lain nggak Kak untuk anak-anak muda mungkin yang mungkin mau terjun ke industri event mungkin? Di industri event ya. Ya. Yang pertama tadi yang udah aku mention skillnya yang aku sudah mention satu persatu, mulai untuk coba introspeksi diri lagi mana yang kurang yang perlu diimprove gitu ya. Terus juga sering-sering nih ikutan webinar seperti ini. Aku juga apresiasi banget untuk teman-teman Yayasan Bakti Bangsa yang sudah menjadi fasilitator gitu ya untuk nge-provide teman-teman belajar banyak. Dan juga teman-teman nih hari ini sekitar 95 orang yang sudah join ya, mau meluangkan waktunya di hari Jumat sebelum weekend kita belajar bareng-bareng. Pesan dari aku, jangan pernah berhenti untuk upgrade skill dan kualitas diri ya. Dan juga cobain banyak hal baru, ketemu orang baru, karena kita nggak pernah tahu nih, kesempatan yang mana sih yang akan menggiring kita ke pintu kesuksesan kita nantinya gitu. Itu sih dari aku. Intinya jangan takut ya Kak ya. Jangan takut Iya, untuk intinya jangan memulai. takut untuk coba.
Iya Kak, sebelum kita ke dokumentasi, ini teman-teman udah nggak ada yang mau bertanya lagi ya, berarti ya? Ya, untuk link presensinya mungkin bisa di-share, admin? Iya, Kak Aginda boleh tanya sedikit nggak, mengenai soal desas-desus bonus demografi nih yang katanya diprediksi tahun 2030-an ya, yang di mana masa Hmm. penduduk usia produktif, itu mungkin sekitar 15 sampai 64 tahun akan lebih besar, dibanding usia non produktif, dengan proporsinya lebih dari 60% dari total, jumlah penduduk Indonesia. Nah, menurut Kak Aginda nih, ada pesan-pesan nggak nih? Atau mungkin dari kacamatanya Kak Agina sebagai event consultant tadi, menanggapi hal ini, Hmm. khususnya bonus demografi ini seperti apa? Oke, untuk bonus demografi sendiri sih aku melihatnya penting dan positif ya. Tapi lebih penting lagi gimana kesiapan kita gitu. Kesiapan kita dalam bonus demografi ini. Karena bisa jadi juga negatif dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kalau kita tidak meningkatkan kualitas tenaga kerjanya gitu. Terus kedua, kalau misalnya lapangan pekerjaannya itu tidak memadai gitu, tidak mencukupi dengan apa usia produktif yang banyak gitu ya. Terus udah gitu, ketiga juga kesehatan gitu ya. Menurut aku juga penting karena kalau misalnya orang-orang produktif, kreatif, tapi ternyata kesehatannya juga tidak dijaga gitu ya, tidak bisa menjadi tenaga kerja yang berkualitas gitu kan jadinya. Gitu. Aku melihatnya seperti itu sih. Jadi teman-teman di sini aku juga apresiasi dan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah mau belajar bareng karena ini salah satu bentuk kita upgrade apa diri kita supaya lebih berkualitas lagi dengan apa namanya ilmu-ilmu baru gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini aku doain juga one day bisa jadi tidak hanya jadi karyawan tapi juga bisa jadi penyedia lapangan pekerjaan. Jadi nantinya pada saat apa Indonesia emas gitu ya di 2045 teman-teman di sini nih generasi emas juga itu juga bisa bantu gitu untuk menyediakan lapangan pekerjaan gitu. Yang kita lihat udah bukan apa namanya orang-orang mencari-mencari orang-orang yang mencari pekerjaan tapi udah kita coba open hiring gitu lowongan-lowongan di mana-mana ya mudah-mudahan ada momen seperti itu sih Amin, gitu. amin Kak, semoga terwujud ya. Amin. Iya, amin, amin, amin. Oke, teman-teman, diinformasikan kembali ya untuk link presensinya sudah di share sama admin di room chat ya, jadi tinggal diklik aja. Nah, tuntas ya untuk pemaparan hari ini ya Kak ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak Alhamdulillah. Agenda? Alhamdulillah Dari ya aku Kak itu ya, aja luar sih. biasa banget. Aku Mudah-mudahan, juga jadi mudah-mudahan mhm, bermanfaat ya teman-teman. amin. Aku juga jadi paham gitu ternyata, di event marketing kayak gitu ternyata goals-nya nggak hanya sekedar, "Oh penjualannya banyak ya," gitu. Karena selama ini mindset-nya begitu Kak, kalau tiap kali ada Iya, promo-promo mindsetnya gitu kan biasanya, iya, mhm. iya mindsetnya biasanya begitu. Makanya biasanya Iya, ya selalu kita define dari awal objektifnya apa gitu. mhm, mhm. Oke, buat teman-teman kita lanjut ke dokumentasi ya. Jadi, Ibi mau mengundang teman-teman untuk open cam, kita akan berfoto bersama. Oke, Boleh silakan. terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kontak aku juga via Instagram ya. Nanti aku akan coba jawab satu-satu pertanyaannya. Ya, admin kalau sudah siap semua, tolong kasih tahu ya. Instagramnya apa Kak katanya Kak? Instagramnya apa Kak? Oh, Aginda Ardia. Aginda Ardia ada beberapa event-event aku juga sih yang aku dokumentasikan dan aku post. Jadi kalau penasaran nih teman-teman bisa tanyain juga ke aku gitu. Ya, gimana admin udah full nih semua? Oke, siap pos ya. Aba-abanya dari TB 3, 2, 1. Oke, cukup ya.
Iya, terima kasih senyuman terbaiknya dari Oke. seluruh Indonesia. Tadi udah hadir dari mulai apa tuh? Tadi Bali ada, Papua Barat ada, luar biasa sekali. Terima kasih Sama banget. sudah Terima kasih menyempatkan ya banget. untuk hadir di Iya, webinar kali terima kasih ini. juga Kak Tibi udah jadi moderator yang sangat helpful hari Terima ini. kasih, Sampai ketemu Kak. di kesempatan berikutnya. Terima kasih juga untuk Iya, Yayasan Bakti Bangsa baiklah. dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya. Sehat selalu. Iya, demikian webinar kali ini, Kak. Terima kasih, Kak Aginda. Ya, Thank demikian teman-teman you. webinar kali ini dengan temanya event marketing, peluang bisnis menjanjikan di era digital untuk semua generasi. Yang belum udah semua ya tadi ya. Untuk link presensinya udah semua ya, udah diklik ya. Sudah ya? Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Aginda, atas pemaparan materi hari ini, dan semoga kelak ilmu yang sudah disampaikan, pengalaman juga yang tadi sudah disampaikan, bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menginspirasi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you. Ya, sampai bertemu di lain waktu. Saya Tibi Virus undur pamit ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asi anaknya Pak Kodir, terima kasih buat yang hadir. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.